بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada minggu lepas kita sudah mempelajari tentang mad wajib muttasil dengan mad munfasil dan juga mad silah tawilah, di mana ketiga mad ini adalah disebabkan huruf mad bertemu dengan hamzah, ya. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dan juga bertemu dengan ha dhamir. Oke, sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sekarang nih kita akan mempelajari tentang mad yang mad far'i yang disebabkan oleh sukun, ya. Jadi mad far'i itu disebabkan oleh sukun. Maksud dia adalah huruf mad tersebut bertemu dengan huruf yang disukunkan. Baik sukun tersebut karena waqaf, ya. Sama ada sukun itu karena waqaf atau sukun itu sukun asli. Tetapi akan kita pelajari dalam ini yang pertama mad arid mad yang disebabkan oleh sukun arid, ya, sukun arid. Atau sukun yang mendatang. Oke. Di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya huruf mad itu ada 3, alif, waw, dan iya, ya. Dan mad yang disebabkan oleh sukun ini kadar panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau minggu lepas kita sudah mempelajari mad yang mad far'i yang disebabkan oleh pertemuan huruf mad dengan ha dhamir ataupun dengan hamzah wasal. Bukan hamzah wasal, ya. Ya, hamzah wasal, ya. Hamzah wasal seperti mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil dan mad silah tawilah. Oke. Jadi sekarang ini insyaallah kita akan mempelajari mad far'i yang disebabkan oleh sukun, ya. Maksud dia adalah huruf mad itu bertemu dengan huruf yang disukunkan. Bertemu dengan huruf yang disukunkan. Di sini ada 2, ya, ada 2. Ya, jadi ketika bertemu dengan huruf mati, maksudnya ketika huruf mad bertemu dengan huruf mati, ya, itu ada nih, yang pertama ini disebut dengan ini ada 2 hukum. Yang pertama, bertemu sukun arid atau mendatang. Mad ini terjadi dengan sebab waqaf. Kadar panjangnya boleh 2 atau 4 atau 6, ya, atau 6. Kemudian huruf mad tersebut yang kedua bertemu dengan sukun lazim, yaitu dengan huruf yang mati. Kalau tadi itu adalah bertemu dengan sukun arid. Sukunnya itu adalah sukun mendatang. Disebut sukun arid atau sukun mendatang karena huruf yang disukunkan itu disebabkan oleh waqaf. Maka disebut dengan sukun arid, ya, dengan sukun arid. Yang kedua nih
huruf mat tersebut bertemu dengan sukun lazim atau huruf mati, di mana kadar bacaannya atau kadar panjangnya ini adalah 6 harakat yang disebut nanti dengan mad lazim kalimi. Ada yang mad lazim kalimi musaqqal, ada juga nanti mad lazim harfi, ada yang mad lazim harfi musaqqal, ada dan sebagainya. Nanti kita akan belajar insyaallah. Oke, jadi yang pertama ini mad far'i di sini huruf mad yang disebabkan oleh sukun. Yang pertama bersukun arid, yaitu bertemu dengan sukun arid, yaitu sukun mendatang. Mad ini terjadi dengan sebab waqaf, kadar panjangnya hanya 2 atau 4 atau 6. Berarti ini ada 3 pilihan ya. Boleh kita memanjangkan 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Jadi boleh kita memilih. Jadi apabila huruf mad itu bertemu dengan sukun arid ya, dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, maka cara memanjangkan bacaan tersebut boleh kita memilih 2 atau 4 atau 6. Oke. Jadi apa saja mad yang termasuk atau yang bertemu dengan sukun arid, yaitu ada 2. Yang pertama yang disebut dengan mad arid lis sukun, kemudian disebut dengan mad lin. Ya, ada yang disebut dengan mad arid lis sukun, ada yang disebut dengan mad lin. Jadi apabila huruf mad itu bertemu dengan sukun aridah, ya, dengan sukun aridah, yaitu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, itu ada 2 jenis mad atau ada 2 hukum bacaan mad. Yang pertama disebut mad arid lis sukun, yang kedua disebut dengan mad lin. Penjelasannya ada di sini ya. Ada di sini, saya boleh buka muka surat yang ke-67 ya, 67. Mad arid ya, mad far'i disebabkan oleh sukun arid ya. Jadi mad far'i disebabkan oleh sukun mendatang, sukun yang disebabkan oleh waqaf ya. Mad ini terjadi karena pertemuan dengan huruf sakin atau dengan huruf mati karena waqaf. Nah, jadi mad ini terjadi karena pertemuan dengan huruf sakin dengan huruf mati karena waqaf. Bukan mati asli ya, tetapi matinya karena diwakaf. Ya, ya. Mad asli yaitu huruf alif, huruf waw, huruf ya ini dibaca lebih dari kadar 2 harakat tatkala bertemu dengan huruf yang telah dimatikan. Ya. Oke, kita langsung penjelasannya di sini. Bertemu sukun arid yang baru mendatang. Mad ini terjadi dengan wakaf, kadar bacaannya panjang 2, 4, 6 harokat. Oke, kita langsung pada contoh di sini. Mad arid disukun contohnya. Ya'lamun. Ya'lamun. Jadi di sini huruf madnya yaitu huruf waw bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf yaitu huruf nun. Jadi cara membacanya di sini ya'lamun. Berarti perkataan ya'lamun di sini disebut dengan mad arid lis sukun. Ya, disebut mad arid lis sukun karena huruf waw ya, huruf waw bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Ya, karena waqaf. Ya'lamun. Ini perhatikan tuh huruf waw bertemu dengan nun yang dibaca sukun ya. Oke. Nah, di sini ya'lamun. Ada waw, ada nun. Yang jelas di sini waw disebut huruf mad ya. Jadi apabila diwakaf ya'lamuna menjadi ya'lamun. Jadi ini disebut dengan hukum bacaan mad arid lis sukun. Disebut bacaan mad arid lis sukun karena huruf madnya bertemu dengan huruf yang disukunkan atau yang dimatikan karena waqaf. Jadi artinya mad ini adalah panjang, arid itu adalah yang mendatang. Lisukun adalah sukun atau mati. Maksudnya sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang itu maksudnya adalah sukun karena waqaf. Sukun atau mati karena waqaf. Jadi sukunnya datang, bukan asli. Nah, jadi ini faktor luarnya bukan karena sukun asli ya, tetapi sukun mendatang disebut sukun mendatang karena itu diwakaf.
Jadi setiap kita membaca perkataan ya, membaca kalimat yang di dalamnya terdapat huruf mat sama waw atau iya atau alif kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, maka itu disebut dengan mad arid lisukun. Oke, contoh yang kedua di sini. Biwakil. Oke, perhatikan di sini. Biwakil. Di sini huruf ya adalah huruf mad. Bertemu dengan huruf lam ya. Huruf lamnya kasroh tetapi ini tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena diwaqaf. Nah, diwaqaf itulah yang disebut dengan sukun arid, sukun mendatang. Biwakil. Jadi panjangnya ini adalah 6 harkat ya. 6 harkat. 6 harkat atau 4 harkat ya, atau 4 harkat. Biwakil. Solihatin. Solihatin. Nah, ini kalau dibaca wasol. Kalau di waqaf ya, jadi kalau dihukumi mad adli sukun menjadi solihat. 6 harkat ya. Solihat. Nah, di sini huruf mad alif bertemu dengan huruf ta yang diwaqaf. Ya, yang diwaqaf. Solihat. Ini disebut dengan mad arid lisukun. Disebut mad arid lisukun karena huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan atau yang dimatikan karena waqaf. Makanya disebut mad arid lisukun. Ya. Jadi di sini penjelasannya ya, jadi saya jelaskan lagi, bertemu sukun arid. Huruf mad bertemu dengan sukun arid yang baru atau yang mendatang. Mad ini terjadi karena waqaf. Kadar bacaan panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi boleh kita milih. Mau dibaca panjang 6 boleh, mau dibaca 4 boleh, mau dibaca 2 harkat boleh. Ya, boleh. Ya, tetapi yang dibaca 2 harkat biasanya di sini apabila dibaca wasal. Kebanyakannya di sini bila mad arid lisukun itu dipanjangkan sampai 6 harokat. Ya'lamun, biwakil, solihat. Naam. Jadi ini yang disebut dengan mad arid lisukun ya. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini termasuk daripada mad far'i. Mad yang panjangnya lebih daripada 2 harkat. Ya. Mad arid lisukun ini disebabkan oleh pertemuan huruf mad dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Makanya disebut dengan mad arid lisukun. Oke, kalau kita tengok dalam buku latihan kita di sini, oke, sebentar ya. Matsila, tawila ini sudah dijelaskan. Oke. Nah, di sini mad arid lisukun. Naam. Oke, kita selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu dengan madlin. Ya. Jadi sampai di sini boleh dipahami ya mad arid lisukun nih. Jadi kalau kita nak paham betul-betul apa yang disebut mad arid lisukun itu, kita pahami dulu artinya. Secara bahasa. Secara bahasa, mad itu panjang, aridun mendatang, ya, mendatang atau baru, lisukun adalah mati atau sukun. Maksudnya adalah mad yang disebabkan mad yang disebabkan huruf mad bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Ya, karena waqaf. Jadi disebut mad arid lisukun. Mad huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Dan sukun itu disebut dengan arid, mendatang. Boleh kita pahamilah daripada arti mad ni secara bahasa. Mad arid lisukun. Jadi kenapa di sini disebut mad arid lisukun? Yaitu karena huruf madnya tadi bertemu dengan huruf yang dibaca sukun karena waqaf. Jadi itu yang disebut dengan mad arid lisukun. Ya'lamun, biwakil, solihatin. So bukan solihatin. Solihat.
Jadi dibaca 6 ya, 6 harokat. Jadi itu mad arid lisukun. Oke, sampai di sini boleh dipahami? Mungkin ada soalan, ada yang tak nih? Mungkinnya ada yang belum paham, sila boleh bertanya. Jadi itu mad arid lisukun ya. Oke, 6. Kita nampak contoh ma'arili sukun ni di hujung ayat kan Ustaz? Yes, Sebab di yang hujung ayat, ada bulat-bulat tu kan sebab nak di hujung, berhenti. di hujung ayat. Tapi Tetapi tapi tak mesti itu kena ada tanda bulat macam ni. Tak mesti macam ni. Yang kalau penting di tengah ayat kadang-kadang pun ada ma'arili sukun. Pun betul. kalau kita nak baca 6 harakat pun boleh kan Ustaz? Kenapa? 6. Okey, lagi kurang jelas soalannya macam mana? Kalau kita nak baca di tengah ayat, kita nak wakaf dengan bacaan 6 harakat pun boleh kan Ustaz? Boleh. Itu disebut mad arid lisukun. Tapi kalau kita baca 6 daripada awal sampai akhir 6. Kalau kita nak baca 4, kita baca daripada awal sampai akhir. Kita tak boleh sekejap 4, sekejap 6, sekejap 2 kan Ustaz kan? Betul macam tu. Tapi boleh kita pilih lah. Sesuai dengan yang kita ni, yang kita mau baca. Kita mau ambil 4 ke atau 6 ke, boleh saja. Ini sebenarnya ada pendapat ikhtilaf di antara ni ulama, apalagi nanti dalam dalam riwayat-riwayat itu ada perbedaan lagi nanti. Macam mad wajib muttasil, mad wajib munfasil itu dalam riwayat Hafs ya 5 kan, tapi ada dalam imam lain, qiraat lain lebih ada yang 2, ada yang sebagainya, macam-macam lah seperti itu. Tapi kalau dalam riwayat Hafs memang ni bacaannya kadar panjangnya ada 4, ada 6 macam tu. Jadi boleh kita milih lah. Jadi mad arid lisukun ini tidak terkhusus pada hujung ayat sekali, bukan ya. Jadi apabila kita membaca kalimat di pertengahan kalimat, kemudian kita bertemu kalimat yang di dalamnya terdapat huruf mad, kemudian bertemu dengan huruf yang kita baca sukun, itu juga disebut dengan mad arid lisukun. Oke, kita coba langsung contoh di sini. Nah nih. Bal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh yang pertama, saya berikan contoh satu dulu. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون. Contoh lah kalau napas kita tak sampai ya. Jadi boleh kita waqaf pada faqalal kafirun. Jadi ketika kita mewaqafkan di perkataan kafirun maka dipanjangkan sampai 6 harakat ya, 6 harakat karena ini disebut dengan mad arid lisukun. Nah, kalau langsung dibaca di wasal faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Ini adalah mad asli ya, mad asli atau mad tabi'i. Yang panjangnya adalah 2 harakat tidak lebih. Faqalal kafiruna hadza. Tetapi apabila ini mau disukunkan nunnya, jadi cara membacanya faqalal kafirun. Seperti itu ya. Dan boleh kita memilih panjangnya berapa, mau 6 ke, mau 4 ke dan sebagainya. Nah. Oke, sila lagi mungkin ada yang nih mau ditanyakan. Tentang mad arid lisukun, mungkin ada yang tak paham. Atau mungkin ada yang mau bertanya macam mana cara kita mengingat mad arid lisukun. Yaitu caranya tadi. Apabila huruf mad sama ada waw ke, ya ke, huruf alif ke, bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf, maka itu disebut mad arid lisukun. Mad itu panjang, arid lisukun adalah sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang itu maksudnya huruf yang disukunkan karena waqaf. Karena waqaf, bukan sukun asli. Bukan sukun asli ya. Bukan sukun asli. Oke. Sila lagi kalau ada yang mau ditanyakan tafadhal. Setelah ini adalah mad far'i ya, bagian mad far'i. Oke, kemudian di sini adalah yang kedua sekarang. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi apabila huruf mad bertemu dengan sukun arid,
dengan sukun aridah ini disebut dengan mad arid lis sukun. Nah, sekarang kedua disebut dengan mad lin, ya, mad lin. Sini penjelasannya mad lin, ya. Di sini, sini ada penjelasan mad lin, ya. Sama juga, ya. Jadi mad lin ini juga sama, ya, juga sama. Mad lin ini adalah huruf madnya disukunkan dan bertemu huruf yang dibaca sukun karena waqaf. Ya. Dan sebelum lin tersebut dan sebelum huruf mad tersebut biasanya berharkat fathah. Oke, sebentar di sini tidak ada, ya. Jadi yang disebut dengan mad lin itu adalah huruf mad bertemu dengan dengan huruf yang disukunkan karena waqaf dan sebelum huruf mad tersebut berharkat fathah. Contoh di sini syai'un, oke, syai'un, syai'un di sini huruf madnya adalah iya dan sebelum iya mati di sini berharkat fathah atau berbaris di atas. Jadi apabila di sini mau dibaca waqaf maka cara membacanya syai', ya. Syai', ya, syai'. Jadi panjangnya di sini adalah kalau mengikut dalam buku ini boleh 2 harkat, 4 harkat atau 6 harkat. Syai'un. Nah, jadi syai'un di sini apabila dibaca waqaf menjadi bacaan syai'. Nah, ini yang disebut dengan mad lin. Kenapa di sini disebut mad lin? Karena huruf mad di sini bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf dan sebelum huruf mad di sini berharkat fathah. Ustaz. Iya. Ustaz, boleh ke perbezaan dia huruf mad tu ada tanda mati. Kalau mad lin dari sukun tu tidak ada bertanda mati. Boleh ke kita? Boleh. Nah, boleh juga. Nah, boleh. Ini dalam penulisan dalam rasam dia memang seperti itu. Biasanya kalau dalam mad lin ni dia ada huruf madnya ada tanda mati, ada sukun ada tanda sukun. Ya, nak membezakan. Yang mad arid sukun ni dia memang tak ada tanda sukun. Cumanya kalau mad arid sukun ni dia barisnya baris apa namanya? Baris sebelum madnya dan baris sebelum huruf madnya disesuaikan dengan huruf mad. Kalau huruf madnya waw sebelumnya harakat dhammah. Kalau huruf madnya iya sebelum huruf iya harakat kasrah. Kalau huruf madnya adalah adalah huruf alif maka sebelum huruf alif berharakat fathah. Beza dengan mad lin. Kalau mad lin ni semuanya sebelum huruf mad baris dia adalah baris atas semua, baris fathah. Lin itu maknanya lembut atau mudah. Nah, jadi cara kita membaca syai'un, syai' itu adalah mudah. Lembut, ya, syai'un. Bil ghaib. Nah, jadi perkataan ghaib sama juga. Khauf ini disebut dengan mad lin. Jadi macam mana kita cara mengetahui bahwasanya itu adalah mad lin? Yang pertama kita kena tengok dulu. Sebelum huruf mad tersebut pastikan huruf tersebut berbaris di atas atau fathah. Ya, atau fathah. Ya. Ya. Dan setelah iya tersebut dan setelah huruf mad tersebut huruf tersebut disukunkan atau dibaca mati. Syai' madlin, ya, madlin. Ini disebut dengan madlin. Contoh yang kedua di sini bil ghaib. Jadi boleh dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harkat. Ya, kalau mengikut dalam buku ni, panduan buku ni. Boleh dipanjangkan 2 harkat bil ghaib. Boleh 4 harkat bil ghaib. Boleh 6 harkat bil ghaib. Seperti itu. Oke, kemudian contoh yang ketiga di sini. Khauf. Perkataan khauf ini disebut dengan mad lin. Kenapa disebut mad lin? Karena sebelum huruf waw dia berbaris fathah, ya, berbaris fathah. Khauf. Dan kemudian setelah waw mati ini bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf.
Makanya mad lin ini dengan mad arid lisukun termasuk dari bagian mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Ya, yang disebabkan oleh sukun. Maksudnya huruf mad tersebut bertemu dengan huruf yang disukunkan karena diwaqaf. Ya, karena diwaqaf. Jadi ini boleh dibaca lagi. Jadi mad ini terjadi karena pertemuan dengan huruf sakin karena waqaf. Mad asli yaitu hurufnya alif wa ya ini dibaca lebih dari kadar 2 harakat tatkala bertemu dengan huruf yang telah dimatikan. Berarti lebih daripada 2 harakat ya. Di sini dibaca lebih dari kadar 2 harakat tatkala bertemu dengan huruf yang telah dimatikan. Lebih daripada 2 harakat ya. Berarti boleh memilih 4 atau 6 ya. Atau 6. Ya, atau 6. Maksudnya oke. Jadi kalau mad lin ini panjangnya adalah 4 atau 6. Tapi biasanya ada juga yang memanjangkan 2 harakat mad lin nih. Wallahu a'lam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tak tentang mad lin? Ada yang tak paham tak? Boleh Ustaz, boleh. Ustaz, dia ni kan boleh juga berlaku di tengah ayat ya Ustaz. Dia di mana saja kita nak mewakafkan dia saja. Boleh. Baik. Berlaku di tengah ayat atau di awal ayat atau di hujung ayat boleh berlaku. Ya, boleh. Baik. Sebab syai'un ni biasanya ni tak ada dalam hujung kalimat syai'un ni. Biasanya kalau syai'un selalunya ada di pertengahan kalimat. Syai'un. Bil ghaib ini juga ada di pertengahan kalimat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi kalau kita membaca bil ghaibi dalam keadaan waqaf bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi boleh dibaca dengan 6 harokat. Ya, boleh dibaca dengan 6 harokat. Khauf. Seperti itu. Sila antum boleh berlatih. Jadi mad arid lusukun dan mad lin ini termasuk daripada mad far'i. Mad yang panjangnya lebih daripada 2 harakat. Ya, lebih daripada 2 harakat. Jadi cara memanjangkan ya lamun ini boleh kita 4 atau 6 harakat. Ya. Tetapi apabila diwasal ini ya'lamun biwakil salihat ini panjangnya hanya 2 harakat saja. Ya. Kalau mad lin ini boleh 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Syai bil ghaib. Khauf. Yang penting ada panjangnya. Ya? Ustaz, yang mad lin ni akhir baris bagi huruf yang disukunkan tu hanya baris depan dan baris bawah, baris yang depan dan baris bawah. Sebab sebab dia tak ada pun contoh yang mengatakan baris atas. Adakah? Sebab kalau ikut muka surat 68 ni pun kata huruf waw atau ya lin ni huruf mati sebelum apa namanya? Berbaris di atas, tapi dia punya yang ya atau waulin aja. Waulin ni mesti baris atas dengan baris bawah. Muka surat berapa tadi? Muka surat berapa? Surat 68. 68. Okey, kita tengok. Ini tadi. Madlin yang mana ya? Ini ya. Mad ini juga terjadi ketika waqaf baca ketika mad ini juga terjadi ketika waqaf bacaan. Jika sebelum huruf akhir itu terdapat huruf ya atau waw lin huruf ya, waw lin ialah huruf ya, waw mati yang sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas. Dia cuma gunakan waw dengan ya. Jadi dia punya yang baris selepas itu tak ada pula nampak yang ada alif sahaja ataupun baris atas, tak ada kan. Kalau contoh yang baris okey, kalau yang alif memang tak ada dalam lin. Kalau huruf alif ni memang tak ada dalam lin. Dia akhir dia sebab dia waw dengan ya aja kan. Yes. Waw dengan ya saja itu huruf lin. Kalau alif memang tak ada. Memang tak ada.
Dan syaratnya sebelum waw dan iya tersebut memang harus berharkat fathah. Tidak boleh dhamma, tidak boleh kasrah. Huruf mat dia cuma waw dengan ya Waw dengan iya. dan sebelumnya berbaris atas. Berbaris itu saja atas. kan. Nah, betul. Jadi kalau bertemu yang ada alif dan atas berbaris atas bermakna dia jadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun, betul. Mad arid li sukun. Dia nak confirm aja. Nah. Oke. Nah, sila mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, ada soalan lagi yang belum paham tentang mad lin dengan mad arid nih? Sila. Jadi saya tegaskan lagi ya, bagaimana cara kita mengetahui tentang mad lin ini? Yang pertama kita kenali hurufnya mad lin itu adalah huruf iya dan huruf waw. Itu yang pertama. Kemudian sebelum iya mati dan waw mati, sebelum huruf tersebut berbaris atas atau fathah. Nah, ini perhatikan ya, itu mad lin. Jadi sebenarnya senang nih kalau kita nak tentukan mad lin itu, karena mad lin ini tidak sama dengan mad-mad yang lain. Kalau mad-mad yang lain ini biasanya dia menggunakan 3 huruf ya, yaitu waw, iya dan alif. Tapi kalau mad lin ini hurufnya hanya 2 saja, yaitu huruf waw dan huruf iya. Dan sebelum huruf waw dan iya tersebut harus berbaris atas atau harkat fathah. Itu saja. 6. Oke. Oke, di sini ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya di sini. Oke, kita pindah kepada muka 68. Kita jelaskan lagi. Penjelasan mad lin. Mad ini juga terjadi ketika waqaf. Bacaan jika tak ada full stop nih. Mad ini juga terjadi ketika waqaf. Bacaan jika sebelum huruf akhir itu terdapat huruf iya, betul. Atau waw lin, huruf iya atau waw lin ialah huruf iya atau waw mati yang sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas. Ini sudah dijelaskan ya. Jadi mad lin itu adalah huruf mad waw atau iya dan sebelumnya berbaris atas atau fathah. Itu mad lin ya. Ini sudah dijelaskan contohnya min khauf wasayif Quraisy ya, Quraisy. Kemudian mad arid disukun terjadi mad ini ketika waqaf bacaan. Jika sebelum huruf akhir itu terdapat huruf mad asli. Huruf yang dimatikan itu bukan terdiri daripada huruf hamzah atau huruf sabdu atau huruf ya. Contoh di sini as-sa'ir, yasna'un, al-umur. Nah, ini disebut dengan huruf bacaan mad arid lisukun. Disebut bacaan mad arid lisukun seperti yang sudah dijelaskan tadi karena huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau huruf mad bertemu dengan sukun aridah. Jadi cara menjawab dengan singkat, kenapa ini contoh kalau ada orang bertanya, kenapa perkataan as-sa'ir? As-sa'ir. Kenapa ini disebut bacaan mad arid lisukun? Jawabannya adalah karena huruf iya atau huruf mad bertemu dengan sukun arid, ya. Dengan sukun arid, dengan sukun yang mendatang atau sukun yang diwakafkan. Itu cara menjawabnya. Yasna'un. Kenapa ini yasna'un disebut bacaan mad arid lisukun? Karena huruf waw atau huruf mad bertemu dengan sukun aridah. Ya, dengan sukun aridah. Sama juga dengan al-umur. Kalau ditanya lagi apa yang disebut dengan sukun aridah? Yaitu huruf yang disukunkan karena waqaf. Itu saja. Ya, jadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, itu ada 2 hukum. Yang pertama mad arid lisukun, disebut mad arid lisukun, kemudian yang kedua disebut dengan mad lin. Disebutkan yang kedua disebut dengan mad lin. Oke, sampai di sini ada soalan? Mungkin ada yang kurang paham, sila boleh tanya. Nah, kita langsung pada contoh ya. Kayak contoh yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Okey. Di sini dalam contoh yang pertama ni, mana yang disebut dengan hukum bacaan mad arid lisukun? Ada. Ketika diwakafkan yang faqalul kafirun Al-kafirun dan ajib tu. dengan ajib. Berarti ini ada dua ya? Ya. 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 Okey, yang paling jelas yang pertama adalah ajib. Karena biasanya orang berhenti di sini kan? Ya. Yang disebut mad arid lisukun. Kenapa disebut mad arid lisukun di sini? Sebab mad asli bertemu dengan sukun arid. Yes, huruf mad asli bertemu dengan sukun arid. Yes, betul. Okey. Okey, yang kedua al-kafirun ini apabila diwaqaf ya. Al-kafirun ini juga disebut dengan mad arid lisukun. Kenapa? Karena di sini mad bertemu dengan sukun aridah. Yes, dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Apakah hanya ini saja? Kalau saya berhenti faqal, boleh enggak ini? Boleh? Boleh kan? Boleh? Boleh juga. Sebab dia pun mad asli. Kalau saya membaca minhum faqala al-kafirun, kalau dibaca faqala memang ini disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Tetapi kalau diwaqaf, contoh saya nafas saya tak cukup, contoh saya baca bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqal. Kan? Jadi faqal apabila diwaqaf ini disebut juga dengan mad Arid disukun. Tak, kafirun pun sama. Sama, kafirun sama. Kafirun sama. Okey. Selain di sini, selain mad arid lisukun disebut ada ni tak? Ada mad lagi di sini tak? Ada mad. Ustaz Syahid, Ustaz Syahid. Ya, syai. Ya. Ini disebut mad apa ni? Mad syai ni. Madlin. Madlin, maddulin. Yes, madlin. Mad yang sangat mudah sekali, mad yang sangat lembut. Syai'un. Karena ketika kita mengucapkan syai'un sangat mudah. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Syai'un. Ini disebut madlin. Kenapa disebut madlin di sini? Huruf mad yang sukun bertemu dengan yang didahului dengan huruf baris fathah bertemu dengan sukun arid. Yes. Jadi di sini kenapa kalau ditanya syai'un, kenapa di sini syai'un disebut madlin? Karena huruf mad yang sebelumnya berbaris fathah bertemu dengan sukun aridah juga. Jadi sama cara menjawabnya, sukun aridah. Atau dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi di sini kenapa syai'un ini disebut madlin? Karena sebelum ia yang berharakat fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau bertemu dengan sukun aridah. Syai' sama dengan ajib. Syai'. Oke, contoh yang kedua. Oke, jap ya, jap. Yang pertama nih, selain daripada nih, saya nak tanya tentang hukum mad far'i juga nih. Selain dalam ayat yang pertama nih, selain disebut dengan hukum bacaan mad arid lisukun dan juga ada hukum bacaan madlin, selain daripada itu ada hukum mad far'i lain tak dalam ayat nih? Ada. Ja tu mad wajib mutasil. Ajibu tu ada? Yes. Ja mad wajib muttasil. Muttasil ke munfasil? Itu mutasil. Yang ajibu tu munfasil. Ajibu munfasil. Ajibu munfasil. Ajais. Ajibu munfasil. Ajais. Betul. Mad wajib munfasil ke atau mad jais munfasil? Ya ajibu majais. Yes, mad jais ya. Ya majais. Jais munfasil.
Mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil. Fasilun. Kalau ni mad Mad wajib muttasil. muttasilun. Muttasil. Sini mad far'i ya. Bagian daripada mad far'i di sini ajibu an ja'ahum. Ajibu a mad jaiz munfasil. Ja'ahum mad wajib muttasil. Kemudian tadi al-kafirun apabila diwaqaf atau qalah apabila diwaqaf ini disebut dengan mad arid lisyukun. Syai'un apabila diwaqaf juga disebut mad arid lisyukun. Mad lin. Bukan apa? Ajib. Ini adalah mad arid lisyukun. Okey, perlu diperhatikan dalam apa ni? Dalam contoh ni. Okey. Dalam contoh ni yang dikehendaki oleh penulis yang disebut dengan mad arid lisyukun fokusnya kepada ajib. Karena kebanyakan orang apabila diwaqaf, apabila dia mau waqaf, dia mesti berhenti di akhir ni. Ajibun, ajib. Jadi ini yang disebut dengan mad arid lisyukun. Jadi faqala al-kafirun ni boleh juga disebut mad arid lisyukun apabila kita berhenti di akhir perkataan ini atau di waqaf. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Okey, di mana ni yang disebut ni? Ada hukum bacaan ni tak di sini? Mad arid sukun ke atau apa-apa? Qarin, yes, qarin. Arid lisukun. Mad arid lisukun. Kenapa Cik disebut mad arid lisukun? Kenapa? Huruf mad ya tu Bertemu dengan nun yang disukun arid. yes, sukun. dengan sukun arid ya, dengan sukun arid. Dengan sukun arid atau dengan huruf yang di mati atau disukunkan karena waqaf. Betul. Fahuwa lahu qarin. Naam. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman. Sama juga contoh kalau kita waqaf di sini ya, tetapi fokusnya yang disebut mad arid lisukun di sini adalah qarin. Ni mad arid lisukun. Contoh kalau di antara salah satu kalimat ni kita berhenti di an dzikrir rahman. Yes. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman. Boleh tak? Boleh Boleh. mak Arif sukun. Boleh. Mad arid lisukun. Apabila diwaqaf ya. Apabila diwaqaf. Min dzikrir rahman. Syaitanan ini tak boleh kita waqafan di sini syait tak boleh. Nuqayyid lahu syait tak boleh. Tak boleh waqaf seperti itu. Ustaz, Naam. ladain soal Ustaz. Naam, tafadhal ya Syekh. Ma soalukum? Alhamdulillah, ana bil khair. Naam, naam. Okay. Tafadhal. Yang ini kan An-Zikrir Rahman. Ini kan hukum dia kalau kita wakaf dia kan, dia ada mim, ada fathah, tapi lepas mim tu ada alif tu Ustaz. Ada alif, memang ada alif. Jadi yang ini bukan, dia jadi ma'aril sukun bukan 6 Ustaz. Kalau kita wakaf dia. Iya, 6, betul 6. Okay. Sama. Boleh saja kan 4, 2, 4 atau 6. Boleh memilih lah, 4 atau 6. Ikut kemampuan lah masing-masing. Kalau mempunyai Tapi tadi kan dia kata kalau mad lin tu kan dia waw dengan ya, tapi nak kita ada jumpa example alif Ustaz. contoh macam mana huruf mad lin lin yang alif tu. Tadi dia kata bila mad lin tu kan ada ya dengan waw. Yes. Yang sebelumnya ada jumpa ada fathah. Yang ini tanda fathah tapi ada alif lepas tu Ustaz. Itu sebab dia mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Dia bukan mad lin. Kalau yang ni Min dengan alif tu mak asli. Okay. Dia mad asli. yes, kalau yang ni Ar-Rahman ni kalau dia tidak diwaqaf adalah mad asli. Rahman itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Okay. Terima kasih. Nah.
Jadi perlu diperhatikan lagi, dalam madlin ni dia tak mempunyai huruf alif. Madlin hanya 2 huruf, waw dan iya, dan sebelumnya wajib berbaris fathah. Jika ada alif, huruf alif yang sebelumnya berbaris fathah, itu menjadi Ma'arif. mad asli atau mad tabi'i. Nah. Okay. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Okay, di sini mana mad alif sukunnya? Muhtadun. Yes, muhtadun. Kenapa disebut mad alif sukun? Mad asli bertemu dengan sukun aridah. Ya, sukun aridah atau dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Yes. Wa innakum la yasuddunakum 'anis sabili wa tahsabuna annahum muhtadun. Contoh kalau saya berhenti di sini wa tahsabun. Wa yahsabun. Boleh ya? Boleh, ma'arif disukun. Boleh ya? Mana disukun juga? Boleh lah. Tetapi seperti yang Ana jelaskan tadi bahwasanya biasanya man arid lisukun ini kebanyakan orang kita menjumpainya di akhir perkataan, ya. Di akhir perkataan. Oke, contoh yang ketiga. Itu Ustaz, di tengah kalau dia tak cukup nafas dia stop. Yes. Contoh. Macam mana? Anis sabil. Yang tadi wadah sabun tu kalau tak ada nafas dia stop. Boleh. Wadah sabun. Dah jadi ma'arif disukun. Menjadi mad sukun. Ya. Tetapi contoh kalau memang kita nafas kita tak cukup terus kita stop di tahsabun ya boleh, contohlah wa innakum la yasuddunahum 'anis sabili wa tahsabun. Contohlah. Tetapi nafas kita tak cukup boleh berhenti seperti itu. Cumanya kalau kita mau betul-betul berhenti di situ, jadi cara membacanya tetap 6 harakat. Jadi hukumnya adalah mad arid lisukun. Wa tahsabun. Macam tu. 4 pun boleh Ustaz kan? 4 boleh. Boleh kita memilih. 4 boleh atau 6. Sebab macam ni kalau kita membaca buku tajwid ni apalagi yang berhubungan dengan hukum-hukum mad ni, kita fokus pada satu buku saja, satu riwayat. Macam riwayat Hafaz, kita fokus pada situ. Kalau kita membaca riwayat lain, nanti lain pula kadar panjangnya nanti. Jadi fokusnya pada ni buku panduan yang biasa kita ikuti, yaitu riwayat Hafaz. Nah, contoh yang ketiga di sini. Naam. Boleh siapa yang mau baca? Saya cuba Ustaz. Oh, tafadhal. Tafadhal, naam. Bismillah. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Naam. Okay, Cik, tadi macam mana cara membacanya tadi? Awla bi ba'din fi kitabillah. Coba ulangi dari sini. Awla bi ba'din fi kitabillah. Sorry. Aula bi sorry. Mana dia? Aula bi ba'din fi kitabillah. Okey. Tu berapa panjang tu? 4 Ustaz. Oh, 4. Oh, biar 4. Oh, nah. Betul. Fi kitabillah. Okey, berarti dipanjangkan 4 ya. Kalau dibacakan 6, fi kitabillah. Jadi mad hukum dia mad jaiz Ustaz. Kenapa? Hukum dia mad jaiz munfasil Ustaz. Yang mana? Billah. Arid disukun. Arid disukun. Yes, mana disukun. La itu kepanjang. La itu adalah mad tabi'i. Kalau kita baca ni, kalau kita baca wasal adalah mad tabi'i. Allahu, panjangnya hanya 2 harakat. Tetapi apabila diwakafkan itu menjadi mad arid lisukun.
Okey. Karena Allah itu panjang. Ya, dan bertemu dengan ha yang dibaca sukun. Fi kitabillah. Itu bertemu dengan ha sukun. Sukun aridho tapi ya, bukan sukun asli. Nah, boleh ya? Jadi ini yang mat bertemu dengan huruf yang disukunkan. Oke, sebentar saya jelaskan dulu supaya lebih paham. Dalam ni kan, fi kitabillah ni kan, fi kitabillah ni panjang mat, ya, bertemu dengan ha yang dibaca sukun karena waqaf. Jadi ini disebut mad arid lis sukun. Walaupun alifnya di sini tidak ditulis secara langsung, tetapi ini disebut dengan mad asli apabila diwasal. Okey, paham Ustaz. Nah, jadi apabila disukun dibaca fi kitabillah. Ini disebut mad arid lis sukun. Nah, kemudian mana lagi nih? Mana? Mad arid lis sukun ada lagi tak di sini? Last kali Ustaz. Alim. Yes, alim. Kenapa nih disebut mad arid lis sukun? Kerana ada huruf mat ya bertemu dengan mim yang diaridkan. Yang diaridkan, yang disukunkan karena karena waqaf. Nah, waqaf ya. Ya, yang disukunkan karena waqaf. Nah. Okey, contoh yang keempat nih. Mayurid ayaqra. Siapa yang mau baca contoh yang keempat? Tafadhal. Saya try Ustaz. Sila. Sampai ayat yang yang kedua. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Tak payah panjang. Tafadhali. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Coba ayat yang pertama ni diulang. Li'ilafi Quraisy. Berapa panjang tu? 4. Nah. Okey. Okey, Quraisy ini disebut hukum bacaan apa? Madlin. Yes, madlin. Kenapa disebut hukum madlin? Sebab huruf mad sebelumnya baris atas dan disukunkan. Yes, bertemu dengan sukun yang diwaqaf. Yes. Yes. Huruf jadi disebut jadi huruf mad sebelum huruf mad harakat fasra dan bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Okey. Was-shayf ni disebut hukum bacaan apa? Madlin juga. Madlin juga. Okey, kenapa disebut hukum bacaan madlin? Sama juga tadi. Sama juga ya. Jadi di sini kenapa di sini disebut hukum bacaan madlin? Karena sebelum huruf mad sebelum ya. Huruf mad yang sebelumnya berbaris fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau sukun arid. Sukun ada sukun yang mendatang. Ya. Sukun yang mendatang. Ya, sukun yang mendatang. Okey. Sila ayat yang 3 sampai yang keempat. Siapa yang mau baca? Tafadhal. May yurid ay yaqra falyatafaddal. Ini banyak ni contohnya, sebanyak lagi. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Okey. Dalam ayat yang ketiga ni sampai yang keempat ni ada berapa hukum bacaan madlin? Ada 2. Yang pertama Al-Bait. Al-Bait. Yang kedua? Khauf. Boleh min ju' Ustaz. Min ju'. Okey. Min ju' tu mad arif disukun berhenti. Mad ada sukun. Kalau kita mau waqaf di sini berhenti di sini
Ini disebut dengan hukum bacaan mad arid lis sukun. Karena matnya di sini, mat aslinya ini bertemu dengan sukun aridah, ya, dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Contoh kalau si waqaf, alladzi at'amahum min ju'. Nah, min ju'. 6 harakat ya. Jadi di sini disebut mad arid li sukun, bukan mad lin. Bukan jauh. Kalau jauh boleh mad lin. Contohlah. Contoh. Jau'un. Ini boleh mad lin. Jauh. Contoh. Kalau ada perkataan jauh. Tapi dalam Al-Quran tak ada perkataan jauh ni. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Oke. Contoh yang kelima. Siapa yang membaca? Saya baca Ustaz. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Okey, nah. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain. Okey, di sini ayat yang ke-8 ni sampai ayat 10 ni ada berapa hukum bacaan mad lin di sini? Ada 3 Ustaz. Okey, yang pertama itu ainain. Okey. Yang kedua wasyafatain. An-najdain. An-najdain. Yes. Semuanya huruf mad ya yang terdahului oleh baris fathah dan bertemu dengan huruf nun yang merupakan huruf sukun yang ketika wakaf ataupun sukun aridah. Sukun aridah, yes. Jadi di sini huruf mad yang sebelumnya berbaris fathah bertemu dengan sukun aridah. Okey, di sini ada catatannya minggu lepas tentang mad wajib muttasil dengan mad wajib munfasil. Ini saya takut lupa. Mana ni pada muka surat yang keberapa ni? Masilatul wila ni sudah. Okey ni, okey nam. Muka surat yang ke-35 ni. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabiyyu. Nah. Kalau anda tengok dalam beberapa referensi, ya ayyuhan ni memang disambung ni kan. Jadi seperti yang kita yang kita sudah pelajari bahwasanya apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka itu disebut dengan mad wajib muttasil kan. Dalam kalimat iya di sini, karena di sini ada hakikatnya, ini ada 2 perkataan. Yang pertama iya adalah huruf nida, ya. Ya di sini sebenarnya penulisannya seperti ini. Ya, wahai. Ya ayyuhalladzina, contoh macam ni. Awal asal penulisannya seperti ini. Ya ayyuha. Jadi ya ayyuha ini disebut dengan mad jaiz munfasil, ya. Disebut mad jaiz munfasil walaupun di sini penulisannya disambung alifnya dengan hamzah. Ya-nya disambung dengan hamzah. Penulisannya huruf ya ini disambung dengan hamzah. Di mana sebelum ya di sini ada huruf alif. Ya ayyuha. Ini tetap dihukumi mad jaiz munfasil walaupun kelihatannya seperti mad jaiz mad wajib muttasil. Okay. Berapa banyak ini? Ustaz, dia punya yang ayyuha tu apa maksud dia, Ustaz? Yang mana? Ya ayyuha Ustaz. Ini disebut dengan apa namanya? Ayyuha ni kalau dalam maksudnya. Artinya maksudnya ya? Dia ya ayyuha. Jadi ini ya dia tahu wahai. Dia mana aslinya adalah mana-mana. Ayyun, mana-mana. Mana-mana. Ya, jadi bukan ayyuha tu maksudnya setiap ataupun setiap seorang macam itu ya. Ayyuhal walad. Ya. Ya ayyuhalladzina. Katakanlah Ustaz. Kenapa? Katakanlah. Ni sama dengan example ni sama dengan kalau Ustaz surah Al-Kafirun ya.
ayat pertama tu kan, Yes. qul ya ayyuhal, sebab masa dulu, sebelum dulu dia tulisan dia sama macam seolah-olah satu kalimat. So tu banyak orang ingat mad wajib, tapi sebenarnya dia adalah dua Memang huruf dua saja, kalimat. dua Yes, kalimat. dua kalimat, ya, dua kalimat. Pasal masa tulisan dulu, kalau bahasa Arab dulu masa sebelum ada tanda-tanda. Memang betul. Sebelum adanya perkembangan penulisan memang seperti ditulis seperti itu. Nah, jadi artinya ayyuha ni kalau tak silap ni mana-mana ayyuha, ayyu dari perkataan ayyun. Ayyun. Naam. Ha ni kalau tak silap dia disebut dengan huruf tanbih. Nanti ana cek lagi lah, takut silap nanti. Naam. Ya, jadi ayyu ya yang terpenting di sini ya ayyuha ni disebut dengan hukum bacaan mad jaiz. Ya. Karena di sini ada terdiri dari dua perkataan atau dua kalimat. Yang pertama iya, yaitu adalah huruf nida, huruf memanggil, wahai. Ayyuha ya. Jadi pertemuan dengan iya dengan ayyuha. Nah, takut lupa ana jelaskan dulu. Oke, mana tadi? Oh, kita sambung ya. Kita sambung. 6. Nah, contoh yang ke-6. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Naam. Okey, mana nih yang disebut hukum bacaan mad alif lisukun? Karim. Naam. Karim. Ya. Sebab huruf mad bertemu dengan sukun aridah. Dengan huruf yang dibaca sukun karena waqaf. Okey, kalau haqqan ini disebut mad iwad. Mad iwad ya. Kenapa disebut mad iwad? Sebab ada tanwin yang diwakafkan, dia berganti dia menjadi huruf mad asli, mad iwad. Betul. Jadi tanwin di akhir perkataan menjadi huruf mad atau dibaca panjang, haqqan. Ini sila boleh tengok lagi dalam mad asli ya, mad asli haqqa. Ini disebut dengan mad iwad. Pergantian daripada tanwin kepada bacaan panjang. Kepada mad. 6. Okay, kemudian contoh yang kelima, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Okay. Mana nih yang sebut mad alif sukun? Karihun. Lakarihun. Kalau saya baca minal mu'minin, boleh? Boleh. Mad alif sukun juga ya. Yes. Dan kemudian contoh yang 7. Okay. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Okay, perkataan akmam ni disebut juga dengan bacaan mad arid lisukun. Karena huruf mad asli bertemu dengan sukun yang diwakafkan ya, atau dengan sukun aridah. Akmam. والحب ذو العصف والريحان. Okey, والريحان mad alif sukun. mad alif sukun. فبأي آلاء ربكما تكذبان. mad alif sukun. آلاء is mad wajib muttasil. Yes, mad wajib muttasil. Ala'i. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ma'arif Mad alif sukun. Mad alif sukun. Kenapa mad alif sukun?
huruf mad asli bertemu dengan sukun aridah. Sukun aridah. Aridah. Bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Dan sukun tersebut disebut dengan sukun aridah, sukun yang mendatang, bukan sukun asli. Oh, sudah ya. Oke, silakan ada pertanyaan sampai di sini. Jadi itu ya cara mengingat ini mad lin dengan mad arid disukun ya. Cara kita mengingat mad arid dengan mad arid disukun dengan mad lin. Kalau mad arid disukun ini huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Ini perhatikan ya, perhatikan. Huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Dan sukun tersebut disebut dengan sukun aridah. Itu disebut mad arid lisukun. Ya. Cara kita menandakannya biasanya ini ada di akhir kalimat. Biasanya dia ada di akhir kalimat. Tetapi ada juga di pertengahan kalimat apabila kita membacanya dengan bacaan waqaf. Boleh juga. Nah, untuk kita mengetahui mad lin ini sangat mudah sekali. Lebih mudah daripada mad arid lisukun. Kalau mad lin ini kita perhatikan hurufnya cuman ada 2 sahaja, yaitu huruf waw dengan iya, dan sebelum waw dan iya tersebut mesti berharkat fathah atau baris atas. Itu kalau mad lin, beda dengan yang lain. Ya, beda dengan yang lain. Sama-sama bertemu dengan sukun aridah atau sukun atau huruf yang disukunkan karena waqaf. Nah, itu cara kita mengetahui atau kita mau mengingat mad arid lisukun dengan mad lin. Jadi mad arid lisukun dengan mad lin ini adalah bagian daripada mad far'i. Ya. Jadi ada berapa mad far'i yang kita sudah pelajari? Berapa dah? 5. Ada 5? Ya. Ada 5. Yang pertama adalah mad sila. Apa yang pertama? Mad sila tawilah. Mad sila tawilah. Yang kedua? Mad jaiz munfasil. Munfasil. Yang ketiga? Mad wajib muttasil. Yang keempat? Mad arid disukun. Yang kelima? Mad lin. Ya, itu adalah mad far'i ya. Jadi mad far'i yang kita sudah pelajari sudah 5 dah. Mad sila tawila, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad arid lisukun, dan mad lin. Nah, ana harap yang kelima mad ini boleh diingat, bahkan dihafal dan dipraktikkan ketika kita membaca Al-Quran supaya ianya tidak hilang. Dulu anak ketika belajar mad ni baca 1 kali saja, lihat langsung paham. Langsung paham. 1, 2 hari, 3 hari boleh diingat. Tetapi setelah itu karena tidak dipraktikkan dalam bacaan, dia akan lupa. Mana yang disebut mad arid lisukun, mana yang disebut mad jaiz, mana yang disebut mad wajib. Pasti hilang. Kalau kita hanya baca 1 kali saja, oh itu yang disebut mad arid lisukun. Jadi kalau mad arid lisukun, huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Oke, saya paham. Ya lamun bi wakil salihat. Itu saja. Tapi tak dipraktikkan secara terus-menerus, itu akan hilang. Tetapi kalau kita sudah baca Quran dan terbiasa kita mempraktikkan tentang mad-mad yang sudah kita pelajari, insya Allah semuanya akan mudah kita ingat. Apa kita mengulang-ulang. Jadi macam mana cara mengingat ni? Kita langsung praktekkan. Jadi nanti antum ketika baca Al-Quran cari di mana mad arid disukun, mad lin, dan praktekkan berapa harkat panjangnya. Jadi langsung dipraktekkan nanti. Itu cara kita mengingatlah. Kalau ada yang sedikit confused. Ya? Ustaz, bila kita tengok balik Al-Quran ni Ustaz, kebanyakan ayat ni dia ada 2 pilihan je untuk wakaf. Sama ada mad arid disukun dan juga mad lin. Betul ke Ustaz? Bila tengok penghabis ayat untuk setiap bacaan tu sama ada mad arid disukun ataupun mad lin. Betul. Memang iya betul. Tapi kebanyakan adalah mad arid disukun.
Ya, saya. Kebanyakan mad arid disukun. Ada juga mad iwad, bukan hanya mad iwad. Mad iwad juga banyak. Ya, ada Contoh mak kalau iwad. kita Ya, tengok, betul. ya. Contoh kalau kita tengok ni dalam surah An-Nisa juzuk 4 muka surat 80 ni. Ini semuanya mad iwad. Sabila, hakima, alima, kathira. Apa lagi ni? Azim, mad alif sukun, muhin, mad alif sukun. Dan banyak yang lainnya. Naam. Hakim, memang banyak. Tapi kalau mad lin ni biasanya dia ni ada di pertengahan kalimat kadang kalau kita mau waqaf. Ya. Mad lin. Naam, soal akhir. InsyaAllah minggu hadapan ni kita akan mempelajari tentang mad lazim. Mad far'i yang disebabkan oleh sukun asli. Kalau tadi itu adalah sukun aridah. Kalau ni sukun asli. Ya. Sukun asli. Ya. Ada mad lazim kalimi musaqqal, ada mad lazim kalimi mukhaffaf, ada mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lazim harfi musaqqal. Ini di sini insyaallah kita minggu hadapan insyaallah akan belajar tentang ini. Dan ini merupakan bab tentang mad yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir insyaallah taala. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Let's say katakanlah kita nak berhenti sama ada 4 harkat tu, itu mengikut pilihan kita ataupun yang seperti yang ada seorang puan cakap tadi, kita kena membaca ayat tu dengan bersamaan harkat, maknanya 4 atau 6 macam, ataupun kita boleh mencampurkan kata harkat, berapa harkat dalam satu ayat. Boleh, tak ada masalah kalau kita mencampurkan. Sebab itu adalah hukumnya memang boleh kita milih sendiri. Ya, baik. Yang penting kita sudah tahu hukumnya lah. Naam. Ya, oh ini boleh dibaca 4 harkat, boleh 6 harkat dan sebagainya. Yang penting kita tidak membacanya 3 harkat atau 2 harkat dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih. Naam. Hada wallahu alam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.